Saya nggak mendukung Dr. Lewis, tapi saya nggak anti terhadap pembahasan konspirasi di balik pandemi. Saya percaya virusnya beneran ada, tapi saya nggak berani bilang virusnya murni alami. Karena virusnya buatan atau alami, bahkan awal virusnya kapan dan dari mana, sampai hari ini masih perdebatan dan belum ada bukti. Saya percaya vaksin pada prinsipnya ada gunanya, tapi saya nggak mendewakan vaksin sebagai satu-satunya solusi keluar pandemi. Saya nggak mendewakan vaksin pasti banget aman, karena kasus penggumpalan darah AstraZeneca dan kematian itu meskipun jumlahnya minor, memang benar-benar terjadi. Saya nggak mendewakan vaksin sebagai solusi yang pasti ampuh, karena bicara efikasi, vaksin asal tirai bambu yang jumlahnya mayoritas digunakan di negeri ini, banyak diragukan di sana-sini. Apalagi untuk mutasi seperti Delta yang bikin COVID pecah baru-baru ini. Bagi saya pribadi, perlu dievaluasi serius sebelum mengeluarkan uang, tenaga, dan waktu yang gak sedikit yang menggerus banyak aspek di negeri ini. Saya peduli soal prokes dan pembatasan untuk mengurangi beban rumah sakit, agar beban tenaga kesehatan sedikit lebih ringan, agar yang berat lebih mudah diselamatkan dari kematian, itu saya sepakat. Tapi jangan sampai menganggap remeh ekonomi sebuah negeri. Selain yang utama, tentu kita harus peduli pada mereka yang kerja untuk makan hari ini. Kita harus tahu juga bagaimana efek domino dari rusaknya ekonomi suatu negeri. Berhentinya produktivitas menyebabkan berkurang drastisnya daya beli. Terbukti ditandai dengan sangat rendahnya inflasi akhir-akhir ini. Daya beli hancur, maka dunia usaha tidak menghasilkan. Penerimaan pajak akan hancur-hancuran, BUMN pun makin berantakan. Alhasil negara kekurangan banyak pemasukan. Fiskal berantakan. Solusinya, bikin aturan pajak tambahan atau nambah hutangan. Menambah pajak dari masyarakat yang untuk makan pun kesulitan, itu mustahil. Maka kemungkinan besar akan hutangan. Setelah nambah hutangan, beban bunga hutang yang besar itu makin gak karuan. Dibayarnya pakai apa? Pakai hutangan baru lagi. Terus berputar seperti bagaikan bola setan yang ujungnya bisa meledak dan menjadi konflik sosial yang mungkin bisa memakan korban jiwa lebih parah dari pandemi. Ekonomi dan kesehatan dalam sebuah negeri sama-sama urusan nyawa dan bukan pilihan. Teori konspirasi bukan hal yang haram dibicarakan, namun mohon untuk dicerna pelan-pelan.